Salam toleransi. Kami juga berbincang dengan seorang santriwati dari Al Zaitun dan kemudian menjadi guru di pondok pesantren di mana dia bersekolah. Kami berbincang dengan Ibu Mursidah Latifah. Ya. Ibu bisa bercerita sejak kapan menjadi santriwati di Pondok Pesantren Al Zaitun? Ya, saya di Mahat Al Zaitun ini sudah dari kelas 7 ya, kalau di sini dari MTS. Jadi saya dari kelas 7, kalau di luar SMP ya, sampai kelas 12. Nah, aliyah waktu itu. Nah, selanjutnya terakhir aliyah itu sampai 2013. Apa pengalaman selama sekolah di Al Zaitun? Banyak sekali ya, karena saya mengikuti organisasi juga gitu, berbagai organisasi, dan kita memang dididik untuk seperti mandiri ya, seperti yang saya ajarkan gitu, mandiri, berdikari seperti itu. Jadi ketika di luar juga udah siap aja gitu. Jadi kenalan sama teman yang mungkin kalau di orang tadi melihat pesantren itu yang agamis sekali atau gitu, dan tidak terlalu dengan agama yang lain seperti itu. Tapi kita di sini diajarkan untuk tadi seperti tadi ya, toleransi, dan jadi ketika di luar tuh bertemu dengan teman yang lain gitu, sudah biasa saja gitu. Sebagai santriwati, bisa diceritakan ritme selama sehari penuh misalnya di Al Zaitun, kan di asrama kan? Iya. Mulai dari bangun pagi, nanti sekolah, apa yang dikerjakan, lalu kemudian sore, nanti kemudian istirahat di asrama begitu. Tolong ceritakan selama waktu sekolah itu. Iya, waktu saya dari MTS sampai aliyah itu, kegiatannya dari sholat subuh berjamaah, sholat berjamaah 5 waktu itu ya. Jadi kita kerjakan bersama-sama dengan teman seperti itu, dan dikawal oleh ustadzahnya. Jadi Rijal ustadz ya, bisa ustadzah seperti itu. Nah, setelah itu kita siap-siap untuk bersekolah ya, tuh sekolah langsung jalan makan gitu ya. Jadi waktu udah siap sekolah langsung ke rumah makan, setelah makan langsung jalan ke sekolah. Di sekolah kita mulai jam pagi jam 7 gitu, jadi sampai siang kan. Nah, belajar di gedung pembelajaran. Nah gitu, setelah itu kalau dulu setelah belajar makan siang seperti itu, di rumah makan juga. Nah, itu dikawal juga seperti itu. Jadi dari mulai sholatnya, sekolahnya, terus makannya pun terkawal. Di sini kan diajarkan bukan hanya seorang muslimah yang baik, tetapi juga menjadi seorang yang toleran begitu. Yeah. Apa nilai-nilai toleransi yang sehari-hari waktu Ibu menjadi santriwati di sini? Iya, mungkin saya belajarnya dari mungkin tamu-tamu syekh seperti yang saat ini ya. Tamunya itu ya bukan hanya dari kalangan seagama seperti itu ya kan. Jadi saya ajarkan setiap satu Muharram juga kan, atau acara-acara yang lain diundang dari berbagai kalangan seperti itu. Nah, mungkin kita belajarnya juga dari situ gitu, menghormati umat dari agama lain seperti itu, dan nggak pernah tuh diajarkan kayak yang non muslim seperti ini nggak pernah kayak gitu. Jadi kayak sudah terpatri ya dalam diri kita tuh saling menghargai orang lain gitu. Jadi dan betul tadi ya, kalau saling menghargai itu menurut saya menjadi damai sih gitu. Seperti yang saya tadi sempat berfoto dengan Bu Monik gitu ya. Jadi kan memang di sini kayak ya mungkin Bu Monik dari Yahudi gitu kan. Dan memang masih tabu banget ya di Indonesia ini gitu. Tadi saya sempat segan sebetulnya dengan beliau gitu.
untuk berfoto, tapi justru beliau tuh merangkul saya gitu. Jadi saya jadi subhanallah. Oh ternyata apa namanya, mereka juga menghargai kita juga apa namanya, menghargai mereka tuh jadinya klop gitu ya. Seperti jadi mungkin beliau juga datang ke sini kan tadi bahagia, kita juga, jadi saya juga turut bahagia gitu. Beliau diterima di sini, kita juga menerimanya dengan baik. Sebagai lulusan dari pondok pesantren ini, katanya sudah puluhan ribu lulusannya, alumninya dari sini. Bahkan banyak yang kawin-mawin gitu ya. Oh iya. Termasuk saya dengar ibu juga menikah Iya. dengan lulusan dari pesantren ini. Iya. Ceritakan bagaimana para alumni ini terus membangun image di luar sana bahwa pesantren ini memang mengajarkan toleransi yang baik begitu. Iya, sekarang beberapa tahun yang lalu sudah dibentuk ya Ikatan Alumni Az-Zaitun. Jadi kita semakin merangkul teman-teman yang jadi alumni gitu. Nah, dari situ kita terus memberikan di sini, yang di sini saling sharing informasi seperti itu, dan pastinya dengan apa namanya, komunikasi yang kuat itu, jadi mereka tahu informasi yang di sini, kita juga di sini kan sering apa namanya, ada banyak media gitu ya, gitu. Jadi semakin ini sih komunikasinya lancar seperti itu. Kami juga dengar ibu ternyata selesai lulus dari sini menjadi pengajar guru di tempat ini. Iya. Apa gerangan, apa yang membuat juga ingin mengabdi atau menjadi guru di tempat ini? Iya, saya setelah lulus dari sini, saya dapat jalur undangan ya waktu itu di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Oh. Jadi saya menamatkan kuliah saya di Sumatera Utara, memang tempat tinggal saya di sana. Setelah itu saya tidak terpikir ke yang lain gitu. Saya mau mengajar tapi hanya di Az-Zaitun. Seperti itu sih. Jadi terus saya langsung kontak gitu beberapa, ada kakak saya juga di sini, sahabat-sahabat yang ada di sini. Ada tidak penerimaan guru gitu, dan gayung bersambut ternyata ya kirim data-datanya seperti itu, dan tidak lama dipanggil terus dan mengikuti rangkaian kegiatannya seperti itu, dan alhamdulillah saat itu saya dengan beberapa teman diangkat sebagai guru. Jadi memang sejak itu saya mau jadi guru tapi di sini gitu. Jurusan apa ibu? Saya ekonomi. Ekonomi. Jadi mengajar apa di pesantren ini? Di sini. Iya. Matematika. Ya maksudnya di kelas berapa? Oh, di kelas 6. Saat ini di kelas 6 ya, di Madrasah Ibtidaiyah. Ibu, ini sekilas dulu kan pernah ada satu kelompok guru yang tidak merasa happy mengajar di sini. Iya. Apa yang ibu temukan? Apakah memang guru-guru atau karyawan di sini tidak secara moral tidak dihargai begitu, atau misalnya pengupahannya kurang pantas begitu? Ketika saat itu saya memang belum di sini ya. Waktu itu saya masih sedang berkuliah di Medan, di Sumatera Utara saat itu. Menurut saya sih mungkin sudah beda pandangan ya. Sudah yang mungkin awalnya tujuannya sama, pandangannya sama, dan sejak saat itu mungkin sudah berbeda, akhirnya ya tidak bisa bersatu seperti itu. Oke. Gitu sih. Sebagai santriwati lalu pengajar di sini, lalu sekarang kita tahu berita yang sangat dahsyat menyerang Al-Zaitun. Sebenarnya 20-an tahun lalu juga, tapi ini sepertinya titik kulminasi puncak dari semua kebencian kalau kita sebut tuduhan-tuduhan itu. Misalnya yang tidak pantas itu disebut pondok pesantren ini mengizinkan pesta seks gitu kan. Mohon ditanggapi apa yang rasanya tuduhan itu. Sebenarnya saya juga bertanya-tanya ya, kok bisa ada
apa namanya konteks seperti itu yang diberitakan gitu. Karena saya selama ini di sini sudah mungkin 10 tahun lebih ya saya di sini gitu. Maksudnya dari saya sekolah sampai sekarang saya nggak pernah menemukan hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi ya sempat bingung juga sih, kok ada ya berita seperti itu gitu. Bahkan ya di sini diajarkan, kita dididik untuk kebaikan seperti itu sih. Jadi ya saya juga aneh sih sebetulnya, kok ada ya berita seperti itu gitu. Dan mungkin ya karena dengan rangkaian berita yang seperti itu dan juga apa namanya banyaknya berita kayak gitu, kenapa tadi Syekh memulaikan dengan Syekh sehat? Ada orang yang bertanya gitu, mungkin karena maksudnya kalau saya sendiri sih ya, saya dengan berita yang seperti itu terus banyak ya harus kesana kemari gitu, saya juga merasa ya Allah, Syekh gimana ya, sehat gak ya, kayak gitu. Maksudnya ya kita juga ini sih turut kayak apa sih mengkhawatirkan gitu. Tapi Syekh dengan keberaniannya dan seperti tadi yang disampaikan juga, kalau kita benar kita berani gitu kan. Ya hal kayak gitu tuh yang kita pelajari gitu. Kalau ada tuduhan serangan pada Syekh, itu juga serangan untuk Al Zaitun. Serangan ke Al Zaitun juga kan serangan untuk Syekh. Bagaimana para santriwati melihat sosok dari Panji Gumilang, dalam hal ini pemimpin pondok pesantren ini, yang dihinakan, dituduhkan yang macam-macam, karena di mata karyawan santri di sini beliau tokoh karismatik, tokoh yang visioner. Bagaimana perasaan Ibu sebagai orang yang melihat bahwa kepemimpinan beliau itu sebenarnya berjalan di jalur yang benar, tetapi dituduhkan yang tidak baik begitu? Ya seperti yang tadi disampaikan juga ya. Jadi orang yang besar itu banyak kritikannya gitu kan, seperti itu. Jadi ya selama kita benar, itu sih yang menjadi rule saya. Sepertinya saya selama ini melihat Syekh kayak gitu ya. Maksudnya selama kita benar, menyampaikan yang benar, ya berani seperti itu. Jadi walaupun ada banyak berita yang beredar, tapi kalau kita menyampaikan yang benar, yang nggak takut gitu. Itu sih. Jadi ya sama-sama juga sih kita kayak membela, dan alhamdulillah tadi ya semuanya yang hadir itu subhanallah sih gitu. Jadi kayak maksudnya kan tamu-tamu tadi itu dari luar ya, kita yang di dalam ini kita bersama Syekh gitu, tapi yang di luar ternyata mendukung sebegitunya gitu kalau saya lihat sih ya. Jadi lebih membulatkan tekad sih gitu. Baik, terima kasih Bu waktunya, sudah memberi waktu untuk kami Suara Tapian TV berbincang-bincang. Iya. Ibu sebagai seorang santriwati dan menjadi guru di pondok pesantren yang saat ini menjadi fenomenal begitu ya. Iya. Terima kasih. Oke.